Melanjutkan rekapan kemarin dari film Korsel berjudul Tunnel atau Terowongan. Namun sebelum itu, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk umat muslim yang sedang menjalaninya. Di part 2 kali ini akan banyak momen emosional, entah itu dari Jungso ataupun dari orang-orang yang terpengaruh oleh pengevakuasian. Dan juga part 2 kali ini akan saya bawakan secara kalem karena lagi puasa juga. Ya sudah, sembari menemani kalian berpuasa di hari Ramadan kali ini, inilah dia Tunnel part 2. Setelah kejadian di video sebelumnya, awal part 2 kali ini akan diperlihatkan berita mengenai pengevakuasian pada seseorang yang sudah selama 9 hari, plus mewawancarai para pekerja di evakuasi. Kembali ke Jungso yang sedang menelepon Daekyung untuk memberitahu kalau dirinya sudah kehabisan air minum. Daekyung pula menyarankan Jungso untuk meminum air yang telah sudah diproses oleh tubuhnya sendiri untuk ia minum. Karena akan mustahil juga kalau ia bisa mengirim air minum pada Jungso di sana. Lalu tak sengaja anjing milik Min memakan sesuatu, membuat Jungso penasaran dan menunjukkan di mana anak anjing itu mendapatkan makanan tersebut. Singkatnya, ia menemukan makanan itu, tetapi makanan itu adalah pakan untuk anjing. Tapi ya sudahlah, daripada mati kelaparan. Biar kejadian sebelumnya tidak terulang lagi, Jungso menyembunyikan pakan itu. Kemudian hal konyol Jungso mengambil kalung milik anjing Min dan memakainya pada leher sendiri. Besok pagi, Daekyung bersempatan akan buang air berinisiatif mencoba sarannya sendiri. Selepas itu, memberitahu Jungso misalnya jika Jungso akan meminum, diusahakan biarkan beberapa waktu. Inilah hal yang saya maksud di video sebelumnya. Sesaat ia akan meminum air tersebut, Jungso sedikit bercanda pada sang anjing dengan bilang, "Mau nggak nih jus jeruk hasil dari tubuhku?" Sedikit demi sedikit dan akan segera meminum, Jungso mendengar suara tetesan air dari kejauhan. Lalu ia pun menghampiri dan menandainya menggunakan botol air. Satu sisi lain, di luar tim damkar bagian Korsel sudah memasuki tahap penggalian mendalam. Hal itu langsung diperlihatkan oleh wartawan di sana. Hari demi hari mereka kerjakan sampai pada hari ke-17. Banyak wartawan untuk meliput detik-detik pengevakuasian Jungso. Di dalam, Jungso menghubungi Daekyung memberi pengarahan padanya jika ia melihat sesuatu bergerakan, maka itu adalah pengevakuasian, plus menjalankan untuk menjauhi dari sana. Semakin lama, harapan para orang-orang di sana semakin memudar oleh karena kabar jika Jungso tidak menemukan pergerakan di sana. Daekyung segera kembali menganalisis gambar desain terowongan ini. Sekilas desain itu memiliki kipas angin ventilasi berjumlah 7. Tetapi ketika ia melihat video pembukaan terowongan dan fokus pada kipas angin ventilasi, di dalam video tersebut memiliki jumlah 6. Akan mustahil jika mereka langsung memasuki secara paksa untuk menemukan Jungso. Daekyung segera memberitahu situasi yang terjadi saat ini, dan ia akan berjanji untuk menyelamatkan Jungso dengan rencana kedua. Wah, dari sini Jungso sangat-sangat double emosional, depresi, marah, kecewa, penyesalan, seakan-akan semua itu akan membunuhnya dirinya. Namun Jungso yang hendak bundir karena selama 17 hari tidak membuahkan hasil baik pun membuat berpikir seperti itu. Tetapi sebelum semuanya terjadi, Daekyung memberikan handphone tersebut ke Sehun untuk memberikan semangat agar tetap hidup. Jungso memberikan amanah untuk menjaga anak-anak mereka karena dirinya sudah tidak kuat lagi untuk menunggu selama beberapa hari. Sontak pembicaraan itu ditolak oleh Sehun. Baginya jika Jungso ingin bundir, silakan saja, tapi mereka Sehun dan sang anak juga akan sama melakukan tindakan tersebut. Bagaimana emosional part 2 di film ini? Tentu bisa sedikit dirasakan, bukan? Lanjut, singkat waktu, hari ke-23 telah tiba. Diperlihatkan salah satu berita bersama reporter sedang mewawancarai perkembangan pengevakuasian terhadap satu orang, yaitu Jungso. Namun, dari sini wawancara tersebut lebih condong untuk memberhentikan pengerjaan itu karena sebagian dari mereka sudah lelah bekerja sampai hari ini.
23 hari seperti inilah rurupan Jungso yang dimana dirinya memilih untuk bertahan hidup. Lalu ia juga sudah mengetahui kabar dari luar melalui radio mobilnya, plus mendengarkan musik Bang Bung Hideng untuk Jungso. Bangga wilujeng Bapak Nur Pasar Klender. Berpindah pada para pekerja di luar yang salah satu sedang mengeluh atas pekerjaan ini yang sudah lama mereka kerjakan hanya untuk satu nyawa saja. Lalu sang pemimpin bagian itu membantah, ingat, satu orang pun itu nyawa, bukan benda. Karena semua perkara satu nyawa, rapat orang-orang penting plus berkaitan kumpul berdiskusi untuk diapakan satu nyawa tersebut. Banyaknya orang berdiskusi, salah satu orang di sana ada yang memilih untuk memberhentikan proyek ini. Bukan itu saja, ia merekomendasikan untuk melakukan ledakan agar lebih cepat. Semua hal itu kemudian dipicu oleh ketua pekerja yang tewas dengan gergaji besi. Lalu berita tewas terkabar jelas dalam rapat tersebut. Sehyun ketika itu sedang membantu di dapur damkar kedapatan panggilan dari sang ibu memberitahu jika anaknya sudah mengetahui kabar ayahnya melalui cocot tetangga. Tak lama kemudian dirinya menyalahkan Sehyun atas apa yang sudah terjadi oleh anaknya hanya karena satu nyawa saja. Mengenai itu, pemerintahan datang membawa surat tanda tangan sebagai perjanjian jika pengevakuasian akan dihentikan plus menyiarkan melalui radio agar publik mengetahui. Perasaan Sehyun campur aduk ketika ia memberitahu kalau dirinya memutuskan tanda tangan surat pemberhentian evakuasi, yaitu dirinya belum tahu antara Jungso masih hidup atau tidak. Jungso saat itu sedang tidur mendengar suara Sehyun dari radio terbangun, plus mendengarkan tangisan diiringi keputusan yang dimana membuat Jungso bertindak jika dirinya masih hidup. 제2터널 공사가 오늘부터 재개됩니다. 정수씨 구출 작업으로 27일 동안 중단된 지금보다 약 40분. Di luar, Daekyung ingin mencoba memeriksa sendiri ke bawah sambil sudah dilarang oleh atasan untuk jangan karena sedikit lagi mereka akan meledakkan terowongan tersebut. Di bawah, Jungso juga berusaha untuk mencari jalan terowongan yang telah dibuat oleh tim evakuasi. Namun Daekyung yang sedang fokus dengan alat pendeteksi terganggu oleh suara perintah untuk segera kembali ke atas. 누가 밑에 내려갔어? 아, 예, 이제 여기 마지막으로. 지금 무전 치지 마. 잡음 들어와. 밑에! 이정준씨! Karena ledakan itu, Jungso kembali ke mobil sebagai tempat perlindungan dengan anjing Min. Dari atas, Daekyung dimarahi oleh atasan karena alat yang dipakai patah. Namun ia tak sengaja melihat kotak suara itu terdeteksi, lalu terdeteksi, lalu ia juga menyuruh orang-orang untuk berhenti bekerja. 작업 등지, 움직이지 마 거기! 등지, 움직이지 마 거기! 뒤에, 움직이지 마! Ya, keyakinan itu diperkuat oleh Jungso yang membunyikan klakson mobilnya sebagai pertanda kalau dirinya masih hidup. Segera Daekyung memberitahu untuk berhenti meledakkan kembali terowongan itu, tetapi ya sudah terlambat. Singkatnya, hari 35 telah tiba dengan diperlihatkan tim evakuasi berhasil melakukan rencana kedua sebagai pengevakuasian Jungso dan mereka pun berhasil menemukan Jungso dan langsung membawa mereka keluar. Namun mereka disuruh untuk berhenti terlebih dahulu sebagaimana pemerintahan ingin jadi yang paling penting bagi publik. Lalu Jungso membisikkan ke Daekyung untuk mengatakan kalimat yang dimana kalimat tersebut seakan-akan kita mengetahui Daekyung yang sudah muak oleh pada mereka semua yang ada di sana. Momen ini pun menjadi momen yang paling emosional bagi Daekyung. Film tunnel secara keseluruhan pun sudah selesai dengan berita yang menyebarkan berhasilnya Jungso selamat dari runtuhan terowongan.